jamaah sholat isya dan sholat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa ataupun terasa kita sudah berada di malam yang ke-14 ya. 13 14. Malam yang ke-14. Alhamdulillah. Artinya kalau kita tidak menghitung-hitung, itu berarti kita masih mau puasa kita berlanjut. Kalau dihitung-hitung biasanya kenapa baru 12, kenapa baru 13, kira sudah 15. Alhamdulillah. Nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ini adalah nikmat istiqamah, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan Ramadan, termasuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, salat berjamaah, salat wajib, salat tarawih, yang dilandasi oleh keimanan dan semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa besarnya. Inilah salah satu di antara kebutuhan kita untuk meraih kebahagiaan, pengampunan dosa. Sebab dosa yang banyak itulah yang bisa menghilangkan kebahagiaan. Pada malam hari ini tema ceramah kita ini kembali ke hal-hal yang sifatnya basic, yaitu bagaimana kita menghadirkan sholat yang berkualitas. Sholat yang berkualitas menurut istilah syar'i adalah sholat yang khusyuk. Ceramah ini saya diinspirasi oleh sebuah buku yang sebenarnya sudah buku lama, diterbitkan sejak tahun 80-an, dan buku ini saya dihadiahkan oleh Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin ketika beliau masih kuliah di Medina tahun 90-an. Judulnya adalah Talatun wa Talatina Sababan lil Khusyu'i fis Shalah. 33 sebab untuk khusyuk di dalam sholat. Buku itu tipis, tapi 33 kiat. Saya melihat di internet, alhamdulillah sudah banyak penerbit yang menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Indonesia. Saya merekomendasikan untuk memiliki buku ini, sebab tidak mungkin malam hari ini saya bahas 33. Kalau saya bahas 33 Pak, bisa sampai subuh. Jadi saya hanya ingin mengambil 3 di antaranya. Sebelumnya, penulis buku itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan pengantar apa pentingnya khusyuk di dalam sholat. Beliau di antaranya mengangkat sebuah hadis dari Hudzaifah bin Yaman tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda atau pendahuluan terjadinya kiamat. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma tuqaduna min dinikum al-khusyuk, wa akhiru ma tuqaduna min dinikum as-shalah." Yang paling pertama diangkat dari agama kamu adalah khusyuk, dan yang paling terakhir diangkat dari agama kalian adalah sholat. Artinya, tanda-tanda kiamat itu dimulai dari hilangnya kekhusyukan bagi orang-orang yang sholat, sehingga mereka hanya sekedar mengerjakan, tetapi jiwanya, rohaninya sholat itu hilang. Itu tanda-tanda awal, dan
Di zaman sekarang ini sudah kita melihat viral sebuah video yang bisa menunaikan salat tarawih 20 rakaat tidak lebih dari 10 menit. Bahagia, coba kita hitung itu Pak, 23 dibagi 10. Tidak cukup 1 menit Pak ya. Jadi 1 rakaat itu tidak cukup 1 menit. Kalau kita di sini ya sekitar 3 menit ya, 2 rakaat 3 menit, 4 menit. Ini Pak 20 rakaat tidak cukup, tidak lebih dari 10 menit. Siapa yang pernah lihat itu videonya? Ya, siapa yang pernah lihat videonya? Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, amin. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 23 rakaat bisa diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Sayangnya tidak dicatat di dalam Guinness Book Record salat yang tercepat di dunia. Memang khusyuk itu di dalam bukunya dikatakan mahallul khusyu'i fil qalbi wa thamratuhu 'ala jawari. Memang khusyuk itu tempatnya di hati, tetapi dia bisa dideteksi dari gerakan-gerakannya. Dari mana kita dapatkan itu? Dari isyarat-isyarat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada Nabi mengecam orang yang sholatnya seperti mematuk. Sholatnya seperti mematuk. Apa itu mematuk? Mematuk itu biasa dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan ayam, dikaitkan dengan bulu. Kalau bulu makan itu mematuk. Nah begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak khusyuk dalam sholat. Inilah mulai sudah muncul bisyarah prediksi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tanda-tanda akhir zaman. Mulai diangkat khusyuk. Lumayan Pak, lumayan jamaahnya yang kita ceritakan tadi. Lumayan jamaahnya, ya paling disukai oleh anak-anak. Inilah sholat yang paling disukai oleh anak-anak. Kenapa? Karena cepat sekali. Dan yang terakhir, makin mendekati akhir zaman, makin mendekati terjadinya kiamat, sholat diangkat. Sehingga masjid kita bangun secara megah, tetapi penghuninya sudah mulai kosong. Tanda-tanda itu sebenarnya sudah mulai muncul. Bukan hanya di luar Ramadan, di bulan Ramadan juga sudah mulai ada itu tanda-tanda itu. Apa? Malam 10 ke atas sudah mulai kurang. Kecuali masjid Bimbas, alhamdulillah, terus full, ya, full yang di depan. Berikutnya coba kita lihat di luar, yang masjid Agung di sini, masjid Jaminya, rumah bukit Baruga sudah mulai berkurang jamaah, hampir di mana-mana. Makin mendekati akhir zaman, masjid-masjid besar pun itu sudah mulai ditinggalkan. Disinilah kaitannya dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia yang paling buruk itu adalah manusia yang hidup di akhir zaman. Kenapa? Sebab makin mendekati kiamat, kualitas beragama ini makin menurun. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.